Hi Study Maths, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku Alisa Izati Fauzi, dan ini beberapa achievements aku. Yang pertama, PKMRE pendanaan tahun 2024, juara 3 Passion Counseling Competition Parmanova ITB, first runner up team Hackathon Competition ISP DIY Jateng. Dan hari ini kita akan belajar bareng tentang diagram analogi, strategi menjawab tes TPA Bapenas. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tips-tips praktis dalam menghadapi tes potensi akademik Bapenas. Dan kita akan fokus pada dua bagian utama. Yang pertama, materi diagram analogi, dan yang kedua adalah praktis. Baik, jadi pada diagram analogi, terdapat 5 macam bentuk korelasi dari objek yang diberikan di dalam soal. Analogi sendiri adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Nah, di sini ada 3 macam bentuk utama. Yang pertama ini ada semua X dan Y termasuk bagian Z. Jadi di sini X-nya ini dan Y ini masuk ke dalam himpunan dari Z. Dan kemudian di sini X, Y, dan Z tidak memiliki hubungan satu sama lain atau bukan bagian satu sama lain. Nah, jadi maksudnya di sini X, Y, dan Z tidak ada korelasi satu dengan yang lainnya. Dan yang di sini yang ketiga artinya adalah sebagian X adalah Y dan semua Z ini tidak memiliki hubungan dengan X dan Y. Jadi di sini yang memiliki hubungan itu adalah hanya sebagian X dan sebagian Y saja. Makanya di sini beberapa bagian X dan beberapa bagian ini ada hubungan satu sama lain. Sedangkan Z tidak ada memiliki hubungan dengan X dan Y. Dan di sini selanjutnya ada bagian yang keempat, semua X termasuk Y. Artinya X ini masuk ke dalam bagian himpunan Y dan semua Z ini tidak ada hubungan dengan X maupun Y. Makanya dia dipisah sendiri. Dan yang terakhir yang kelima, sebagian X, sebagian Y dan sebagian Z termasuk hubungan satu sama lain. Jadi mereka ada korelasi antar satu dengan yang lainnya. Di sini ada korelasinya, makanya kita bikin seperti ini ya. Jadi ada korelasinya satu dengan yang lainnya. Dan kita lanjut ke soal saja ya selanjutnya. Setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes sesungguhnya. Yuk, mulai! Di sini ada suatu soal dan biasanya petunjuknya beda-beda masing-masing soal atau bahkan tidak ada petunjuknya. Tetapi pada kali ini akan diberikan petunjuknya, yaitu tentukan satu di antara 5 gambar yang kemungkinan diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek berikut. Jadi di sini ada 3 macam objek. Di sini ada anak, keluarga, dan tetangga. Nah, diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Nah, kita lihat dan kita pikirkan. Pertama, kita harus tahu dulu nih apa sih korelasi antara anak, keluarga, dan tetangga. Kemudian kita bikin analogi. Analoginya gimana? Misalkan anak itu X, keluarga itu Y, dan tetangga itu Z. Maka kita bisa lihat sebagian anak, sebagian X merupakan Y, dan sebagian Z merupakan X. Sebagian Z merupakan Y. Jadi mereka ini satu sama lain ini X, Y, dan Z ada keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu jawaban yang tepat yaitu adalah yang E. Karena yang tadi E itu semua korelasi dari X, Y, dan Z memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Maka jawabannya adalah E.
Seperti itu ya, study maths. Kemudian selanjutnya ini juga sama petunjuk soalnya. Di sini diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek yang terdapat di dalam soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Nah, jadi seperti biasa kita bikin dulu analoginya, yaitu di sini ada mawar, parfum, dan wanita. Bisa kita asumsikan atau kita analogikan bahwa mawarnya adalah X, parfum adalah Y, dan wanita adalah Z. Jadi di sini kita pikirkan, apa kemungkinan yang mungkin di antara dari ketiga objek-objek ini. Apakah mawar sama dengan parfum? Oh, tentu tidak. Apakah parfum ada hubungan dengan wanita? Oh, tentu tidak juga. Ini kan merupakan objek-objek yang tidak memiliki hubungan satu sama lain ya, karena tidak ada korelasinya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam himpunan. Jadi kita bisa langsung menjawab bahwa jawabannya adalah B. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang selanjutnya. Baik, jadi di sini juga sama. Di sini terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Nah, sekarang kita pikirkan, ada 3 objek, klasik, romantis, dan karya sastra. Kira-kira apa sih yang mungkin? Nah, tapi tentu saja pertama kita harus tentukan aja dulu siapa yang mau jadi X, siapa yang mau jadi Y, dan siapa yang mau jadi Z. Di sini aku tentuin ya, klasiknya adalah X, romantis adalah Y, dan karya sastra adalah Z. Kemudian kita pikirkan, apa korelasi yang mungkin? Oke, klasik ini termasuk bagian karya sastra nggak sih teman-teman? Jadi kita bisa bikin dong analogi, kalau semua klasik adalah karya sastra. Terus kira-kira yang kedua, romantis. Romantis juga termasuk dari karya sastra nggak sih teman-teman? Kan ada ya karya sastra jenis romantis atau jenis klasik, jenis pop, dan lain sebagainya. Di sini coba kita bikin semua romantis adalah karya sastra. Jadi kalau kita sesuai dengan analoginya kan X ini tuh masuk ke dalam bagian Z gitu ya. Terus Y juga masuk ke dalam bagian Z. Berarti yang mungkin itu dari kelima diagram ini yang paling mungkin tuh adalah yang A nggak sih? Karena di sini bisa X, di sini ada Y yang masuk ke dalam bagian Z. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu ya study maths. Oke, selanjutnya kita next ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Jadi di sini soalnya juga masih sama, dan di sini ada diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Di sini ada 3 objek, yaitu mamalia, binatang air, dan binatang besar. Nah, kira-kira apa ya kemungkinan korelasinya? Baik, kalau gitu pertama kita tentu saja harus bikin dulu analoginya X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita pikirkan. Mamalia itu kan suatu klasifikasi hewan gitu. Ada mamalia, karnivora, omnivora, seperti itu. Nah, di sini tentu saja kita melihat dari mana yang paling kayak besar gitu loh, klasifikasi hewannya. Di sini kan mamalia paling besar. Jadi di sini ada contoh-contoh kecil-kecilnya itu ya di bawah dari klasifikasi hewan itu ada beberapa contoh-contoh hewan-hewan yang kecil, misalkan ada binatang air, binatang besar, binatang kecil, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita lihat dari binatang air dulu. Binatang air, apakah semua binatang air termasuk mamalia? Tentu saja tidak kan, pasti ada yang bukan mamalia. Jadi di sini kita bisa tulis sebagian binatang air adalah mamalia. Terus selanjutnya,
Binatang besar. Apakah semua binatang besar termasuk mamalia? Oh, tentu saja tidak. Sebagian binatang. Hanya sebagian saja kan? Maka kita bisa tulis sebagian binatang besar adalah mamalia. Nah, jadi karena sebagian X adalah sebagian Y adalah X dan sebagian Z adalah X, maka yang mungkin tuh yang mana ya? Oke, karena mereka saling berhimpun dan ada korelasi satu sama lain, maka jawaban yang tepat adalah E. Jadi seperti itu ya study maths. Nah, untuk soal selanjutnya. Seperti biasa, terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Sekarang kita lihat. Di sini ada 3 objek, yaitu surat, telegram, dan berita. Pertama, kita harus bikin analoginya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, itu bebas ya, mau X, Y, Z, mau A, B, C, bebas, tadi mas senyamannya saja. Di sini aku tetap pengen X, Y, Z aja, biar gampang. Nah, di sini mari kita pikirkan. Kalau kita pikirkan di sini tuh kayak berita tuh kayak abstrak banget ya, maksudnya dia tuh pasti ada di dalam suatu buku atau suatu koran, suatu surat dan lain sebagainya. Jadi berita ini bisa kita bilang dia adalah bagian himpunan yang besarnya. Nah, di sini selanjutnya ada surat sama telegram. Oke, sekarang kita pikirkan. Surat. Di dalam surat itu dia mengandung apa aja sih? Di dalam surat itu kan tentu saja mengandung informasi. Nah, mengandung informasi, mengandung berita. Jadi kita bisa bilang surat ini adalah mengandung berita. Kemudian telegram. Telegram juga sama, mengandung berita gitu kan, mengandung berita, mengandung informasi. Jadi ini semua surat ya, semua surat mengandung berita dan semua telegram mengandung berita. Karena hampir semua surat dan telegram itu menyampaikan suatu informasi penting berupa berita atau dan yang lainnya seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, perlu diingat ya study maths. Jadi untuk tidak semua soal tuh sama kayak X termasuk Y atau X termasuk Z, tapi bisa aja kayak tadi ini, kayak X mengandung Z atau Y mengandung Z seperti itu. Jadi memang study maths harus memikirkan kira-kira apa korelasi yang mungkin di antara ketiga objek yang diberikan di dalam soal seperti itu. Mari kita next soal selanjutnya. Nah, di sini juga sama. Diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Di sini kita lihat ada serangga, capung, dan burung. Di sini kayaknya udah bisa ketebak gak sih study maths? Oke, kita langsung buat analoginya aja ya. Kalau kita buat analoginya ini dari Z, ini dari Y, ini dari X gimana? Sama aja kan? Oke, bebas ya untuk menentukan analoginya mau mulai dari mana. Tapi aku pengen mulai dari Z ini adalah serangga. Karena aku mengasumsikan bahwa serangga ini tuh semacam jenis hewan gitu kan. Ada serangga, unggas, seperti itu ya. Nah, di sini serangga tuh kayak bagian besarnya lah, himpunan besarnya. Dan di dalam-dalamnya terdapat berbagai macam spesies dan berbagai macam jenis berbagai macam hewan lainnya seperti itu. Oke, di sini kita pikirkan Y, capung. Semua capung itu bagian dari serangga bukan? Iya ya, serangga ya. Jadi semua capung adalah serangga. Semua capung termasuk serangga. Nah, selanjutnya burung. Apakah semua burung termasuk serangga? Oh, tentu saja tidak ya. Burung ini masuknya ke unggas ya kan? Jadi tidak ada korelasinya sama sekali. Burung tidak ada korelasi ya. Jadi kita bisa bilang semua burung tidak termasuk serangga. Nah,
Dan terakhir, ya serang A kan himpunan besarnya. Jadi kita bisa langsung bikin aja ini Y termasuk serangga, X tidak termasuk serangga. Jadi kita bisa bikin kalau misalkan si burung ini masuknya ke himpunan dia sendiri, nanti si Y ini kan masuk ke dalam Z. Berarti Y ini Z, ini Z, ini Y, ini X. Nah, coba cari yang seperti ini. Jawabannya adalah yang D. Betul sekali. Next ke soal selanjutnya. Oke, di sini ada soal yang sama juga. Diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Nah, kita lihat di sini ada 3 objek, yaitu energi, mobil, dan biodiesel. Nah, di sini kita pikirkan apa ya korelasi yang mungkin. Kayaknya ada nggak sih korelasinya? Oke, langsung aja seperti yang pertama study math, jangan lupa bikin analogi terlebih dahulu. Kalau di sini aku pengen bikinnya energi itu aku pengen bikinnya nih biodiesel ini jadi yang bagian besarnya. Jadi aku pengen X, ini aku pengen Y, dan ini aku pengen Z. Sama kayak soal nomor 6 tadi ya. Jadi di sini aku pengen bikin, kalau misalkan kita lihat di sini kita bisa bikin biodiesel ya. Dari energi dulu. Energi tuh kayak bagian besarnya gitu kan sih? Kan energi tuh ada banyak ya. Ada energi uap, air, energi dari matahari dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa bilang kalau semua biodiesel termasuk energi. Kalau yang selanjutnya mobil tuh memang butuh energi. Tapi apakah mobil termasuk dalam energi? Oh, tentu tidak. Semua mobil tidak termasuk energi. Jadi kita bisa bilang ini X, maka ini Z gitu. Terus di sini mobil Y tidak termasuk dari Z. Oke, kalau misalkan X termasuk dari Z, itu kita bilang X gini ya. Terus di sini ada Z, itu besar, dan Y-nya sendiri. Oke. Kira-kira mirip kayak gini apa? Yang D. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Study math. Kita lanjut ke next soal selanjutnya. Oke, jadi di sini sama juga, terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Mari kita pikirkan, dan seperti biasa kita bikin analogi terlebih dahulu ya. Jadi di sini seperti ini aja ya. Bebas sih, di sini X, Y, Z tidak apa. Yang penting kita tahu perandaiannya mau kemana gitu, analoginya mau jadi apa, seperti itu. Mari kita pikirkan. Kalau kita lihat di sini tuh hari itu kayak general gitu nggak sih? Hari itu kan umumnya. Kemudian dari hari itu dia tuh ada macam-macam kan hari. Ada hari Jumat, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, kayak gitu. Hari itu kan ada 7 ya. Berarti kita bisa bilang nggak sih kalau misalkan semua Jumat termasuk hari? Kayak gitu. Terus kalau karena aku jadiin hari itu jadi kayak umum atau himpunan besarnya, maka kita coba lihat ke libur. Apakah liburnya termasuk hari? Tentu saja tidak, karena hari itu cuma ada 7. Maka kita bisa bilang semua libur tidak termasuk hari. Kayak gitu. Nah, coba kalau kita bikin himpunannya, ini kan X, ini kan Y, ini kan Z, ini kan Y lagi. Ini tidak sama ya. Oke, kita bisa bilang X termasuk dari hari. Gini, Z tidak termasuk hari, maka Z ada himpunannya sendiri. Seperti itu. Jawabannya adalah D. Jadi perlu diingat untuk X, Y, Z penempatannya itu bebas aja sesuka study math.
asalkan tahu ini tuh apa, nanti bisa dibikin korelasinya, bisa dibikin diagramnya seperti ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi di sini terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Ditanyanya cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Oke, selanjutnya di sini ada 3 objek, yaitu rumah, hotel, dan bangunan. Pertama tentu saja kita buat analogi. Mungkin kita mau buat analogi yang beda juga nggak apa-apa, atau mau coba yang sama juga nggak apa-apa. Tapi aku pengen tetap coba X, Y, Z aja ya, biar lebih gampang. Jadi di sini kita pikirkan, rumah hotel itu kayak bagian dari suatu yang umum kan. Tentu aja ada yang umumnya, yaitu bangunan. Maka bangunan ini bisa kita bilang dia himpunan besarnya gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa tulis, kita bisa lanjut. Oke, pertama kita pikirkan dari rumah dulu. Apakah semua rumah termasuk bangunan? Iya dong, termasuk bangunan. Semua rumah termasuk bangunan. Terus kita lanjut ke hotel. Apakah semua hotel termasuk bangunan? Oh, tentu saja iya. Nah, selanjutnya kita bisa bikin dari analoginya. X ini termasuk dari Z, Y termasuk dari Z. Nah, di sini kita bisa langsung bikin ya diagramnya. X termasuk dari Z, Y juga termasuk dari Z. Maka jawabannya adalah A. Mirip ya? Oke. Next. Terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Nah, di sini ada 3 objek, apel, durian, dan mangga. Di sini semuanya buah-buahan ya kan? Buah. Oke. Seperti biasa kita bikin analoginya terlebih dahulu. X, Y, dan Z. Mari di sini kita pikirkan. Apakah ada bagian yang umum, general, atau dia bagian besarnya dari semua objek-objek ini? Tidak ada ya. Lalu di sini kita bisa bilang bahwasannya di sini yang nggak ada korelasi satu sama lain, karena mereka ini adalah sama-sama buah. Coba kalau kita pikirkan, apakah semua apel merupakan durian? Oh, tentu saja tidak. Apakah semua durian termasuk mangga? Oh, tentu saja tidak. Apakah mangga ada hubungan dengan apel dan durian? Oh, tentu saja tidak. Maka kita bisa simpulkan bahwasannya jawabannya adalah yang B, karena mereka tidak ada korelasi satu sama yang lainnya. Next. Oke, soal selanjutnya, diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Ditanya, cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Mari kita pikirkan, ada nggak sih hubungan di antara ketiga objek-objek ini? Di sini ada karnivora, hewan darat, dan dokter hewan. Pertama, kita bikin analogi dulu. Kita bikin analogi seperti biasa, X, Y, Z. Kemudian kita pikirkan, ada nggak sih yang kayak lebih general, atau lebih umum, atau yang lebih kayak bagian besarnya gitu. Di sini ada karnivora kan ya. Karnivora ini kan tadi kayak semacam klasifikasi dari hewan. Kayak karnivora, omnivora, herbivora kayak gitu. Jadi di sini kita bisa bilang ini adalah bagian himpunan besar gitu. Kemudian di sini selanjutnya sebagian hewan di sini ada, kita lihat lagi. Di sini ada hewan darat dan dokter hewan. Kalau kita lihat dari hewan darat, apakah semua hewan darat termasuk dari karnivora? Oh, tentu saja tidak. Ada juga hewan darat yang bukan karnivora. Mungkin saja ada herbivora, omnivora. Makanya kita bisa bilang kalau sebagian hewan darat adalah karnivora. Kayak gitu. Sekarang kita lihat dari dokter hewan. Dokter hewan ada nggak sih kira-kira hubungan dengan karnivora? Apakah semua dokter hewan karnivora? Oh, enggak dong, karena kan dokter hewan ya tentu saja dijalankan bukan sama hewan, tapi oleh manusia. Maka kita bisa bilang bahwasannya dokter hewan tidak, semua dokter hewan tidak termasuk ke dalam karnivora. Dia nggak ada korelasinya. Atau kita bisa bilang seperti ya, tidak ada korelasinya.
Jadi di sini kita bisa bikin sebagian hewan darat adalah karnivora. Ini X, ini ini Y, ini X, dan ini Z, ini X. Oke. Berarti kita bisa bilang aja kalau Z ini ada sendiri. Kemudian ini kan saling berhubungan sama lain ya, tapi hanya sebagian saja. Maka sini X, ini Y, dan ini si Z. Maka yang paling tepat adalah C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Jadi di sini diketahui terdapat 5 kemungkinan diagram yang mengandung objek-objek di soal. Ditanya cari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek di soal. Di sini ada 3 objek, yaitu ada rock, dangdut, dan musik. Oke, seperti biasa kita berikan analogi terlebih dahulu, X, Y, dan Z. Kemudian kita pikirkan, ada nggak sih yang general atau yang lebih besar atau himpunan yang umum gitu. Di sini ada musik ya. Musik itu kayak ada tipe-tipenya kan. Musik itu ada yang musik hip hop, pop, rock, dan lain sebagainya. Kayak gitu nggak sih? Jadi kita bisa bilang ini adalah himpunan yang besarnya. Oke. Jadi di sini ada rock, dangdut. Jadi kita bisa tulis semua rock termasuk musik. Ya nggak sih? Karena ya musik kan ada musik tipe rock kayak gitu-gitu. Tapi emang semua rock itu termasuk musik. Nah, lanjut. Semua dangdut termasuk musik. Iya nggak sih? Karena kan dangdut tuh termasuk dari tipe musik gitu. Kita bisa bikin X adalah Z, Y adalah Z. Maka kita bisa gini, Z adalah himpunan yang besarnya, X, Y gitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, great job study maths. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Di sini aku akan memberikan beberapa tips and trick dalam menjawab diagram analogi. Jadi intinya diagram analogi itu mencari satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara objek-objek yang diberikan di dalam soal. Ya, jadi sini pertama tipsnya itu cermati objek-objek yang terdapat di dalam soal. Kemudian study maths bisa pikirkan gitu, ada nggak sih yang hubungan di antara ketiga objek-objek ini, dan ada nggak sih himpunan yang lebih besarnya atau yang sifatnya itu general atau yang sifatnya itu lebih ke umum. Nah, nanti kemudian baru yang ketiga study maths bisa bikin analoginya, kayak tadi mau dibikin X, Y, dan Z, atau mau huruf yang lain yang sesuai study maths suka, misalkan A, B, C, itu juga nggak apa-apa, asalkan paham dan nanti juga bisa mengklasifikasikannya ke dalam diagram. Seperti itu study maths. Kalau study maths merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study maths. Thank you for watching. See you in the next video.